Salah satu kekayaan dari bangsa Indonesia itu adalah plasma nutfah. Jadi kita sekarang di BB Padi itu disimpan kurang lebih 6.092 plasma nutfah. Nah, plasma nutfah ini sudah kita manfaatkan untuk merakit berbagai varietas yang tentu saja tujuannya adalah varietas yang mempunyai produktivitas tinggi, kemudian tahan hama dan penyakit. Kurang lebih sudah 303 varietas unggul yang kita memanfaatkan plasma nutfah tadi. Nah, plasma nutfah ini bukan hanya dari Indonesia, tapi sebagian besar dari Indonesia, juga ada introduksi yang kita bekerjasama dengan lembaga riset padi internasional. Tadi sudah kami sampaikan, saat ini sudah lebih dari 300, tepatnya 303 varietas unggul yang kita rakit, yang tentu saja sebagian besar adalah berasal dari sumber genetiknya berasal dari plasma nutfah. Nah, varietas unggul yang kita rakit ini adalah tentu saja varietas unggul yang pertama, produktivitas tinggi, kemudian tahan cekaman biotik abiotik, kemudian juga varietas-varietas yang memang untuk menjawab tantangan perubahan iklim saat ini. Misalnya varietas tahan rendaman, kemudian juga varietas yang tahan kekeringan, varietas yang tahan terhadap tingkat salinitas yang cukup tinggi, dan banyak lagi varietas-varietas yang tentu saja untuk menjawab, sekali lagi menjawab permasalahan saat ini. Dalam rangka memenuhi kebutuhan benih padi nasional, BB Padi melakukan beberapa tahapan proses. Pertama, setelah varietas yang kita pilih, misalnya 10 varietas terbesar yang akan kita kembangkan, yang paling banyak permintaannya di Indonesia, kita pilih, kemudian kita melakukan persiapan lahan, misalnya seperti itu. Ya, setelah persiapan lahan, kita melakukan penyemaian, tentu saja dengan mengikuti standar yang baku. Setelah melakukan penyemaian, pindah tanam, kemudian juga penanaman, pengolahan tanaman, kemudian juga proses rogging. Setelah itu kita juga melakukan beberapa sekuen terkait dengan sertifikasi. Setelah sertifikasi sampai ke tahapan panen, kemudian processing benih. Setelah itu kita lakukan distribusi ke konsumen, penangkar dalam hal ini, dan setelah itu nanti penangkar akan menghasilkan kelas benih sebar. Nah, karena di BB Padi ini menghasilkan benih sumber, jadi mulai dari breeder seed, foundation seed, stock seed. Nah, nanti kita dengan penangkar akan menghasilkan extension seed yang akan ditanam di seluruh Indonesia, seperti itu. Itu proses yang harus dilalui, dan sekali lagi proses itu tentu saja mengikuti standar-standar baku dalam produksi benih sumber.
untuk mengenalkan varietas unggul baru yang dihasilkan oleh BB Padi di seluruh Indonesia, kita butuh waktu yang cukup lama. Sebagai contoh, kita misalnya Ciherang. Ciherang itu untuk digantikan dengan varietas-varietas baru yang sekarang tentu saja varietasnya lebih baik, baik itu terkait dengan produktivitas, kemudian juga terkait dengan ketahanan penyakit. Misalnya Impari 32 itu sudah membutuhkan waktu lebih dari 15 tahun. Nah, dalam rangka mengenalkan varietas-varietas baru ini, BB Padi harus secara masif menggunakan semua platform media sosial, menggunakan semua channel-channel agar varietas unggul baru ini bisa segera dihilirkan di masyarakat. Salah satu kegiatan untuk menghilirkan itu adalah acara di hari ini. Harapannya semua pemirsa akan mengenal varietas-varietas unggul baru, kemudian potensi pengembangan, sehingga nanti segera misalnya berkomunikasi dengan BB Padi sehingga ini bisa disebarkan di seluruh Indonesia. Harapannya adalah dengan penggunaan varietas unggul baru, dengan situasi perubahan iklim yang luar biasa saat ini, produktivitas padi kita masih bisa terus ditingkatkan, sehingga kecukupan pangan Indonesia terkait dengan beras ini masih bisa kita capai. Seperti yang kita alami 3 tahun terakhir misalnya, kita swasembada, artinya tidak melakukan impor beras konsumsi, dan ini prestasi yang luar biasa. Sekali lagi, yang memegang kunci ini adalah varietas unggul baru. Ayo sama-sama kita hilirkan, kita kembangkan di seluruh Indonesia.